Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqqah wa taqada syaka wa tanazzalaha bi ajaliyatihi fala 'aynan tara hakama bi hukmihi fi khalqihi fala mu'aqiba li hukmihi wa la radda liman qada قسم الأرزاق والأجزال بين عباده وهجى معناه وهجى أحقام وهجى أسعاده وهجى أسقاه أحمده سبحانه وتعالى مع أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد يبلغ منى وصلى الله سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيدنا الأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbanyak rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berhadir dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama dari berbagai penjuru desa dan tetangga di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Selawat berangkai salam tidak lupa kita aturkan ke pangkuan rohani junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Selawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan selawat salam senantiasa juga kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutahhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya dengan melalui mimbar khutbah ini, kami juga selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini mengajak seluruh jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa. Kita mampu menghadirkan diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Kita semua tentu mengerti bahwa nafsu yang selalu memerintah kejahatan adalah lebih berbahaya daripada iblis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "A'da aduika nafsukal ladzi baina janbaika," yang artinya musuhmu yang paling jahat adalah nafsumu sendiri yang berada di antara kedua sisimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syaitan bisa menjadi kuat menguasai kita disebabkan karena pertolongan daripada nafsu dan segala kesenangannya. Untuk itu janganlah sekali-kali tertipu oleh hawa nafsu, karena semua ajakannya adalah batil. Barang siapa mengikuti perintahnya dan merasa puas dengannya, tentu akan celaka dan terjerumus ke dalam neraka. Bagi nafsu tidak ada hal-hal yang bisa dikembalikan ke arah kebaikan. Dia adalah pangkal segala bencana dan sumber dari segala malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Kita telah memaklumi bahwa perang menghadapi orang-orang kafir memang sangat berat.
Tetapi yang lebih berat lagi adalah jihad atau perang melawan nafsu kita sendiri. Mengapa dikatakan lebih berat? Sebab jihad menghadapi nafsu adalah bersifat terus-menerus atau langgeng. Dia tidak pernah berhenti. Sedangkan jihad melawan orang kafir hanya terjadi pada satu waktu-waktu tertentu. Orang yang perang menghadapi orang kafir bisa melihat musuh itu sendiri. Tetapi orang yang jihad melawan hawa nafsu sama sekali tidak dapat melihat musuh-musuhnya. Jika kita mati dalam pertempuran melawan orang kafir, tentu tercatat sebagai para syuhada dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tetapi jika kita mati dibunuh setan, kalah melawan hawa nafsu, niscaya setan akan menyeret kita ke dalam siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi kemenangan dalam melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 yang berbunyi fa'amman tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Yang artinya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan Tuhan dibagi atas 3 macam. Yang pertama malaikat, yang kedua Bani Adam, dan yang ketiga binatang. Allah menciptakan malaikat dilengkapi dengan akal tanpa diberi keinginan. Sebaliknya, binatang diberi keinginan tanpa diberi akal. Dan yang terakhir adalah kita Bani Adam atau anak cucu Adam diberikan keinginan dan dilengkapi dengan akal. Barang siapa keinginan nafsunya mengalahkan akalnya, maka binatang lebih baik daripadanya. Dan barang siapa akalnya mengalahkan keinginan nafsunya, maka dia lebih baik atau lebih mulia daripada malaikat. Kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki may yasha wallahu sami'un 'alim. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setan mendekati manusia, tentunya bermaksud untuk membujuk manusia agar mengulangi kejahatan dan mendustakan kebaikan atau kebenaran. Lain pula halnya dengan malaikat. Ia mendekati manusia bermaksud agar manusia mengulangi kebaikan dan membenarkan kebenaran.
Dua ajaran dari malaikat dan setan itu adalah dua macam ilham yang terjadi di dalam hati manusia. Satu di antaranya ialah dengan perantaraan setan, sedang yang lain ialah dengan perantaraan malaikat. Adapun yang terjadi dengan perantaraan malaikat itu yang disebut dengan ilham, dan yang terjadi dengan perantaraan setan dinamakan godaan atau was-was. Sedang hati manusia senantiasa tertarik di antara kedua ajakan tersebut, karena hati manusia menurut fitrahnya yang asli bisa menerima pengaruh-pengaruh malaikat dan juga pengaruh-pengaruh dari setan secara bersama. Yaitu yang satu tidak lebih berat daripada yang lain, kecuali bila hati manusia telah mengikuti hawa nafsu dan senantiasa menuruti syahwat-syahwatnya. Maka jika demikian hancurlah manusia. Sebaliknya jika manusia hatinya tidak menuruti hawa nafsu dan tidak mengikuti syahwat-syahwatnya, maka berbahagialah manusia itu sendiri. Inna lis-syaitani lumatan bi'ni adama walal malakil lumata fa'amma lumatul syaitani fa'iyadus sarri wa ta'zibul haqqi fa'amma lumatul malaki fa'iadul khairi wa tasdiqul haqqi wa man wajada haja abla ya'lam annahu minallahi falyahmadillahi wa man wajada al-akhirah falyatakha wa minas syaitanir rajim. Di dalam sebuah hadis yang baru kami baca tadi yang bermakna, sesungguhnya setan itu mempunyai ajakan dan malaikat juga mempunyai ajakan kepada anak Adam. Adapun ajakan setan ialah agar anak Adam mengulangi kejahatan dan mendustakan kebenaran. Dan adapun ajakan malaikat ialah agar anak Adam mengulangi kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka barang siapa mendapatkan ajakan malaikat, ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah dari Allah. Maka hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mendapatkan yang lain ajakan syaitan, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu, marilah kita tingkatkan kewaspadaan kita dengan sentiasa memohon hidayah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kemenangan di dalam menghadapi ajakan-ajakan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan." Yang artinya sesungguhnya setan itu adalah benar-benar musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi khatib sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq li kullihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan syamil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.